Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah pada baik dan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menghitung rancangan anggaran biaya pada konstruksi bangunan. Nah, buat kalian semua sudah ada yang mengerti belum apa itu rancangan anggaran biaya pada sebuah konstruksi bangunan? Belum. Nah, nanti mohon disimak ya penjelasan dari saya. Nah, ada kata pepatah tuh Eee, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Oke, nama saya Nugrika Saputra dari Universitas Negeri Jakarta dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 15036210037. Nah, mari saja ya langsung kita mulai pembelajarannya. Nah, di sini sebelum kita menghitung volume, mari pahami dulu bagian-bagian sebelum menghitung volume. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, sebelum menghitung volume, kita harus mengerti dulu apa itu WBS, Work Breakdown Structure. Yang kedua, apa itu BOQ, Bill of Quality. Nah, sebenarnya ada lagi yang pertama kali harus kita pahami, yaitu gambar desain atau gambar bestek. Nah, pastinya kalian sudah paham dong dengan gambar desain dan gambar bestek, karena itu adalah pelajaran dasar dalam sebuah konstruksi bangunan. Nah, oke, langsung saja ya kita mulai. Nah, yang pertama itu ada WBS, Work Breakdown Structure. WBS atau Work Breakdown Structure diartikan sebagai daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang secara terorganisasi dibuat dengan Project Management Tools. WBS dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan tujuan dan lini masa pengerjaan proyek. Nah, di sini sudah saya siapkan daftar urutan pekerjaan yang umum yang biasanya ada di sebuah konstruksi bangunan. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan, kemudian yang kedua ada galian dan urugan, yang ketiga ada pengukuran dan pemasangan bopleng, kemudian ada galian tanah pondasi, urugan pasir dan tanah, pekerjaan beton bertulang, pekerjaan pasangan dinding dan plesteran, kemudian pekerjaan plesteran dan aci, kemudian pekerjaan lantai keramik, kemudian pekerjaan plafon, kemudian ada pekerjaan kusen pintu dan jendela, kemudian ada pekerjaan perlengkapan pintu, kusen dan jendela, dan sampai dengan pekerjaan finishing. Nah, itu tadi adalah urutan-urutan pekerjaan yang umum yang biasanya ada di sebuah proyek atau konstruksi bangunan. Nah, jika ada kalian yang bertanya, bagaimana sih cara kita menentukan ini semua? Nah, cara menentukan ini semua adalah kembali lagi ke gambar bestek kita. Dari gambar bestek itu apa saja sih yang diperlukan? Nah, yang sudah pasti ada pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan finishing. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya itu ada BOQ, Bill of Quality. BOQ dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah daftar kuantitas, adalah perincian seluruh item pekerjaan yang ada pada sebuah pekerjaan konstruksi. Yang terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, mechanical, electrical, dan plumbing, sampai dengan pekerjaan finishing. Nah, seperti itulah. Nah, buat teman-teman semua yang sudah saya singgung sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu BOQ, di sini akan saya jelaskan bagaimana ciri-ciri dari sebuah BOQ tersebut atau karakteristik ciri-ciri dari BOQ tersebut. Yang pertama, dalam BOQ masing-masing item pekerjaan telah tercantum beserta volume. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan item volume pekerjaan tersebut dapat bertambah atau berkurang di kemudian hari, yaitu pada saat klarifikasi dan negosiasi harga. Nah, dalam BOQ tidak tercantum harga satuan pekerjaan. Kemudian menghitung volume BOQ berdasarkan gambar desain. Nah, itu dia perlunya kita gambar bestek. Kemudian pihak yang menyusun BOQ adalah konsultan perencana. Nah, ini adalah penjelasan dari BOQ. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ada WBS. Fungsi dari WBS itu apa sih? Nah, fungsi WBS itu adalah memudahkan penyampaian proyek karena ada pengelompokan elemen detail untuk suatu proyek dengan orientasi tujuan maupun waktu. Nah, jadi lebih memudahkan para pekerja. Kemudian WBS dibuat oleh mereka yang mengerjakan proyek sehingga proses implementasi lebih relevan. Kemudian WBS memungkinkan adanya klarifikasi pekerjaan dan proses komunikasi antar ruang lingkup proyek kepada seluruh stakeholders dalam proyek tersebut. Kemudian WBS memungkinkan adanya evaluasi pada setiap detail bertingkat pada proses pengerjaan proyek sehingga meminimalisir cacatan atau kesalahan. Kemudian WBS dibuat dalam sebuah bagan atau ilustrasi dengan rincian grafis tertentu untuk memudahkan pemahaman para pelaku proyek. Kemudian metode WBS memungkinkan pengelola proyek untuk mendapatkan alokasi waktu dan biaya secara
lebih efisien dan efektif. Nah, bagi kalian yang masih bingung fungsi WBS itu bergunanya apa, itu tadi fungsinya adalah agar dalam proyek itu tersusun rapi, orientasi tujuan maupun waktunya, dan juga dapat membuat alokasi waktu dan biaya secara lebih efektif dan lebih efisien. Jadi, agar semua pekerjaan proyek tersusun dengan rapi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah fungsi BOQ. Fungsi BOQ adalah sebagai perhitungan awal untuk mengetahui jumlah biaya yang harus disiapkan oleh owner untuk pelaksanaan proyek. Kalian ada yang tahu nggak owner itu apa? Ya, benar sekali. Owner itu adalah yang pemilik proyeknya. Yang kedua, ada untuk keperluan pelaksanaan proses tender atau lelang proyek. Yang ketiga, berguna sebagai acuan atau dasar bagi peserta lelang atau kontraktor untuk mengajukan penawaran harga. Nah, itu fungsi-fungsi dari BOQ. Kita lanjut. Nah, ini adalah rumus menghitung volume pada setiap pekerjaan. Nah, ini adalah yang biasa di telinga kalian, anak-anak sekalian. Karena mengapa rumus itu adalah hal yang sangat penting untuk kita menentukan sebuah volume. Karena kalau tidak ada rumus, bagaimana kita menghitung sebuah volume? Nah, ini adalah pekerjaan persiapan. Contohnya galian dan urugan. Yang pertama ada pembersihan site atau lokasi tanah. Cara menghitungnya adalah V sama dengan P kali L. V ada yang tahu gak apa itu V? Nah, salah. V itu adalah volume pembersihan lahan. P adalah panjang lahan. L adalah lebar lahan. Nah, jadi rumusnya adalah apa? Ya benar, V sama dengan P kali L. Nah, itu untuk pekerjaan pembersihan site atau lokasi tanah. Kemudian ada yang kedua itu ada pengukuran dan pemasangan bopleng. Cara menghitung volume untuk lokasi kosong. Nah, untuk lokasi kosong itu berarti lokasi tersebut masih benar-benar bersih, belum ada sama sekali bekas bangunan atau apapun. Nah, rumusnya itu adalah V. V apa tahu? Artinya V itu ya volume bopleng. Buka kurung, P itu adalah panjang bangunan, ditambah 2 itu dari mana ya? Nah, 2 itu dari rumus ketentuannya. 2 tutup kurung dikali 2 ditambah buka kurung L. L itu apa? Lebar bangunan. Ditambah 2 tutup kurung dikali 2. Nah, itu dia hasil untuk menentukan volume untuk lokasi kosong. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana kalau misalnya di lokasi tersebut sudah ada bekas bangunan atau sudah terisi sebuah bangunan? Dan caranya yaitu V sama dengan buka kurung P ditambah L, tutup kurung dikali 2. Nah, cukup mudah ya teman-teman caranya. Kemudian yang ketiga ada galian tanah pondasi. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk menghitung galian tanah pondasi. Nah, rumusnya adalah VA. VA itu adalah volume pondasi bangunan. Tutup kurung A. A itu apa? A itu adalah lebar galian pondasi bagian bawah. Ditambah B. B itu adalah lebar galian pondasi bagian atas. Tutup kurung per 2 dikali H dikali P. H itu adalah tinggi galian pondasi dan P itu adalah panjang galian pondasi. Nah, untuk cara menghitung volume pondasinya bagaimana? Nah, cara menghitung volume pondasinya itu cukup mudah, yaitu VB rumusnya. VB itu volume pondasinya, yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali H per 2 dikali P. Nah, A itu tadi apa? Nah, benar sekali lebar galian pondasi bagian bawah. Nah, kalau B? Ya, benar sekali lebar galian pondasi bagian atas. Nah, dikali H. H itu apa? Ya, benar tinggi galian pondasi per 2 dikali P. Nah, itu dia rumusnya untuk menghitung jumlah keseluruhan total galian tanah pondasi. Caranya simpel sekali yaitu VT. VT itu adalah volume tanah galian total. Sama dengan VA. VA itu apa tadi? Ya benar, ditambah VB. VB apa tadi? Ya benar. Wah, sudah cukup paham nih kalian ya. Nah, buat teman-teman yang nanya bagaimana cara menghitung pekerjaan-pekerjaan yang lain, rumusnya bagaimana? Nanti saya berikan linknya akan saya berikan kepada kalian agar mempermudah pekerjaan kalian nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan volume. Ini saya ambil contoh yaitu perumahan Rai klaster, luas bangunannya itu 36 meter persegi, luas tanahnya 60 meter persegi. Nah, yang pertama itu ada pekerjaan pendahuluan. Yang pertama pekerjaan lahan kerja, pembersihan lahan kerja. Panjangnya yaitu 10, lebarnya 6. Nah, volume pembersihan lahan kerjanya tadi rumusnya apa nih?
Ya benar, P kali L. Tinggal masukkan saja ya. P 10 dikali 6 sama dengan 60 meter persegi. Wah, pinter ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan volume. Nah, tadi contoh perhitungan volume kalian sudah ada yang paham belum? Masih bingung ya? Nah, di sini saya akan jelaskan. Luas trapesium. Nah, ini yang saya pakai adalah pondasi batu kali. Nah, luas trapesiumnya sama dengan 0,8. 0,8 itu dari mana? 0,8 ini dari yang ini, yang panjang dari pondasinya ini. Ini 0,8 diubah dulu ya ke meter jadi 0,8. Ditambah 1 dikali 1,2 per 2. Ingat ya teman-teman, tadi rumusnya ada per 2-nya. Terus luas trapesiumnya adalah 1,08 meter persegi. Untuk menghitung volume pondasi 1 sama dengan luas galian dikali panjang pondasi 1. Nah, jadi volume pondasi tipe 1 yang ini nih hasilnya sama dengan 29,16 meter kubik. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, setelah menghitung volume pekerjaan selanjutnya adalah mencari DHS dan AHS untuk menghitung BOQ. Nah, teman-teman udah yang tahu belum AHS dan DHS? Belum. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu DHS dan AHS. Nah, pengertian DHS. DHS itu adalah daftar harga satuan. DHS adalah daftar harga dari bahan bangunan atau upah pekerja bangunan secara satuan atau harian. Nah, sedangkan AHS atau analisa harga satuan adalah analisis harga satuan pekerjaan merupakan nilai analisis satuan pekerjaan merupakan nilai biaya material dan upah tenaga kerja untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan tertentu, baik BAU atau SNI. Yang biasa yang digunakan adalah SNI. Masing-masing menetapkan koefisien atau indeks. Nah, koefisien atau indeks itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian pengali untuk material dan upah tenaga kerja per satu satuan pekerjaan. Nah, jadi koefisien dan indeks ini untuk pengali setiap material dan upah tenaga kerja per satu satuan pekerjaan. Nah, untuk teman-teman yang nanya bagaimana sih cara kita mencari daftar harga satuannya? Nah, biasanya itu sudah diupdate oleh Kementerian PUPR. Nah, biasanya setiap tahun tuh update ya. Nah, nanti saya akan berikan daftar harga pekerjaan satuan terbaru sesuai tahun yang sudah terupdate. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah contoh DHS, daftar harga satuan. Nah, mohon maaf di sini saya menggunakan tahun 2020 karena di tahun 2023 ini belum lengkap, jadi belum saya masukkan. Nah, di sini adalah contoh pekerjaan kenek, jenis pekerjaannya kenek. Nah, ini satuannya OH. OH itu adalah orang harian, artinya dihitung secara harian. Nah, harga upahnya yaitu per hari yaitu Rp157.643. Nah, begitu teman-teman. Cara kita mengambil daftar harga satuannya. Nah, oke kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah bahan dan besi dan material. Ini adalah materialnya ya. Materialnya yaitu contoh ada rangka, atap, baja ringan, gotras. Satuannya meter persegi. Nah, harganya yaitu 120.000 per meter perseginya. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Di sini saya akan jelaskan mengenai analisis harga satuan. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan analisis harga satuan. Nah, ini ada contohnya. Contoh menghitung analisis harga satuan menggunakan contoh perumahan Pondok Ungu Permai sektor 5 tipe 42/60. Nah, ini masih menggunakan contoh yang sudah saya berikan tadi. Nah, di sini yang pertama ada pembersihan lahan. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan itu apa? Karena dia pembersihan lahan tidak membutuhkan material seperti triplek seng atau paku, dia hanya membersihkan lahan. Nah, di sini hanya membutuhkan tenaga kerja, yaitu pekerja dan mandor. Nah, pekerjanya itu satuannya OH atau orang harian, indeksnya 0,005. Kenapa saya tulis 0,005? Karena sini satuannya hari. Nah, saya asumsikan si pekerja ini dapat menyelesaikan pekerjaannya yang pembersihan lahan ini selama 5 hari. Nah, langsung saja nih masukkan harga dari daftar harga satuannya yaitu Rp174.748 dikali dengan 0,005 ntar ketemu harga satuannya. Nah, untuk yang mandor kenapa saya kasih 1? Ya, karena mandor kerjanya hanya ngontrol saja. Kadang datangnya sehari, kadang bisa 2 hari seperti itu. Karena pembersihan lahan ya pekerjaan yang cukup cepat, jadi saya taruh asumsikan mandor hanya datang sekali.
Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara menghitung BOQ. Nah, tahapan proses analisis biaya terperinci harus mengamati gambar desain. Lagi-lagi kita harus bisa membaca gambar. Ingat ya teman-teman, harus bisa membaca gambar desain. Untuk mengidentifikasi item komponen bangunan serta menghitung volume serta luasan masing-masing item komponen bangunan. Hasil dari proses pengamatan tersebut secara umum dikatakan BOQ atau Bill of Quantity. Dari BOQ atau Bill of Quantity itulah kemudian menganalisa harga satuan item komponen bangunan menggunakan metode BAU atau SNI. Nah, kalian harus ingat ya, biasanya yang digunakan itu adalah SNI. Nah, menjumlahkan biaya masing-masing item komponen bangunan barulah total rencana anggaran biaya konstruksi terprediksi. Tools analisa harga satuan baik BAU atau SNI bisa dipergunakan untuk menghitung RAB atau rencana anggaran biaya pembangunan rumah dan pembangunan lainnya apabila BOQ atau Bill of Quantity sudah tersusun. Nah, jadi langkah-langkahnya itu harus jelas teman-teman. Langkah-langkahnya tuh kalian semua harus jelas untuk menentukan RAB ini. Mulai dari volume, mulai dari AHS, mulai dari WBS, mulai dari DHS, mulai sampai dengan BOQ untuk menentukan rancangan anggaran biayanya. Kalian harus paham semua ya, cara-cara urutan langkah-langkah untuk sampai ke rencana anggaran biayanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh bill of quantity. Nah, kalian simak nih penjelasan saya mengenai bill of quantity. Yang pertama itu ada pekerjaan pendahuluan. Ini saya ambil contoh satu ya. Pekerjaan pembersihan lahan kerja. Satuannya meter persegi, volume itu 60.000. Volume dari mana? Ya, benar dari pekerjaan volume. Nah, untuk harga satuannya dari mana? Ya, benar sekali dari AHS. Nah, langsung masukkan saja tuh. Harga satuan AHS dikali dengan volume, entar akan ketemu jumlahnya yaitu 1.320.900.698,40 rupiah. Nah, itu caranya sama tuh teman-teman. Tinggal kalian kali-kalikan saja nih, volumenya masukkan, harga satuannya masukkan. Kali, ntar ketemu jumlahnya, langsung dijumlah ya. Tuh, cukup gampang sebenarnya kalau untuk menghitung bill of quantity ini, karena kita tinggal menjumlahkan saja. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini adalah menghitung harga per meter dari bangunannya. Nah, ini adalah untuk menghitung rencana anggaran biayanya. Nah, ini dari BOQ nih. Dari BOQ, nah bobotnya ini dari AHS-nya. Nah, ini dijumlahkan saja langsung yang dari BOQ ya. Terketemu hasilnya. Nah, kemudian untuk bobotnya ini teman-teman harus benar-benar diperhatikan lagi. Karena hasilnya dia harus benar-benar 100. Kalau tidak 100 berarti ada yang salah dalam teman-teman mengasumsikan pekerjaannya. Nah, di sini juga kalau misalnya untuk menentukan harga per meter bangunannya yaitu subtotalnya dibagi dengan luas dari bangunan. Jadi luas bangunan saya adalah 36 meter persegi. Nah, itu tinggal teman-teman bagi saja ntar ketemu hasilnya. Sini ketemu kisaran harga 5 juta. Nah, kalian harus ingat juga kalau misalnya harga per meter kalian lebih dari harga 10 juta, itu berarti tidak masuk akal tuh. Nah, teman-teman berarti ada yang salah menghitung di pekerjaannya di bagian AHS-nya. Berarti teman-teman dalam mengasumsikannya ada yang salah. Nah, teman-teman harus ngecek lagi tuh kalau misalnya pekerjaannya, misalnya materialnya tidak diperlukan sekali dalam sebuah pekerjaan tersebut, lebih baik tidak perlu dimasukkan karena akan pembengkakan biaya dan itu akan menghambat pekerjaan proyek karena tidak sesuai dengan denah atau gambar besteknya. Oke. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai dasar-dasar untuk menghitung rancangan anggaran biaya pada sebuah konstruksi. Nah, untuk kalian semua nanti akan saya berikan tugas kalian menghitung rancangan anggaran biaya sampai menentukan harga per meter bangunannya. Nah, nanti saya berikan gambar besteknya dan saya akan berikan contohnya sedikit bagaimana cara menghitungnya agar kalian tidak lupa. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya. Nanti saya sambung lagi untuk mereview tugasnya. Oke, di sini. Nah, kalian di sini bisa perhatikan ya. Ini adalah gambar besteknya yang saya akan berikan untuk kalian kerjakan nanti sebagai tugas.
Nah, di sini ada ukuran panjang lebarnya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung volumenya. Nah, di sini ada pembersihan lahan. Pembersihan lahan kerja tadi rumusnya apa? Ada yang ingat? Ya, benar sekali. P dikali L, panjang dikali lebar. Nah, di sini panjang dari gambar desainnya ini yaitu 6000 mm. Kita ubah ke meter dulu. Itu jadi 6 meter. Untuk lebarnya yaitu 15.500 mm. Kita ubah ke meter menjadi 15,5 meter. Nah, kita masukkan rumus yang tadi nih. Coba bagaimana? P dikali L sama dengan 6 dikali 15,5. Coba kalian hitung hasilnya berapa? Ya, benar sekali, 93 meter persegi. Nah, untuk yang tadi rumusnya, bow plank. Bagaimana tadi bow plank rumusnya? Pakai rumus yang lahannya sudah terisi. Nah, bagaimana rumusnya? Yaitu yang tadi. Ada yang ingat? Salah. Yang tadi itu untuk yang belum terisi. Nah, kalau volume bow plank di lahan yang sudah terisi itu V sama dengan 2 dikali buka kurung P ditambah L tutup kurung. V sama dengan 2 dikali 9 ditambah 17. Hasilnya adalah, coba kalian hitung hasilnya berapa? Ya, benar, 52 meter hasilnya. Nah, ini untuk pekerjaannya, rumus-rumusnya tadi yang sudah saya berikan. Tolong dibaca karena itu dapat mempermudah pekerjaan kalian. Nah, itu dia tadi untuk contoh pekerjaan volume. Nah, selanjutnya kalian hitung mulai dari AHS-nya, DHS-nya yang sesuai tadi saya sudah kasih sampai dengan RAB. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, bisa langsung tanyakan kepada saya. Oke, sekian dulu pembelajaran dari saya. Bila ada kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.